Halo, nama saya Indransyah Lumurti Putri. Saya di sini akan menjelaskan sedikit mengenai terapi relaksasi otot progresif dan menunjukkan beberapa teknik terapi relaksasi otot progresif. Selamat menonton. Nah, apa itu terapi relaksasi otot progresif? Terapi relaksasi otot progresif atau Progressive Muscle Relaxation atau PMR merupakan suatu terapi relaksasi yang diberikan kepada klien dengan menegangkan otot-otot tertentu dan kemudian direlaksasikan. Nah, relaksasi progresif juga itu salah satu cara dari teknik relaksasi yang mengkombinasikan latihan napas dalam dan serangkaian seri kontraksi dan relaksasi otot tertentu. Tujuan dari pemberian terapi relaksasi otot progresif ini, yang pertama itu untuk menurunkan ketegangan otot, kecemasan, nyeri leher dan punggung, tekanan darah tinggi, frekuensi jantung, laju metabolisme, lalu mengurangi disritmia jantung dan kebutuhan oksigen, lalu meningkatkan gelombang alfa otak yang terjadi ketika klien sadar dan tidak untuk memfokuskan perhatian serta rileks, terus meningkatkan rasa kebugaran dan konsentrasi, lalu memperbaiki kemampuan untuk mengatasi stres, mengatasi insomnia, depresi, kelelahan, iritabilitas, spasme otot, fobia ringan, dan gagap, lalu membangun emosi positif dan emosi negatif. Nah, dalam pemberian terapi relaksasi otot, ada hal-hal yang perlu diperhatikan, yaitu jangan terlalu menegangkan otot berlebihan karena dapat melukai diri sendiri. Dan dibutuhkan waktu sekitar 20-50 detik untuk membuat otot-otot kembali rileks. Lalu diperhatikan posisi tubuh, lebih nyaman dengan mata tertutup, hindari dengan posisi berdiri. Kemudian itu menegangkan kelompok otot 2 kali tegangan. Kemudian melakukan pada bagian kanan tubuh 2 kali, kemudian bagian kiri itu 2 kali. Lalu memeriksa apakah klien benar-benar rileks. Lalu terus-menerus memberikan instruksi dan memberikan instruksi tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Nah, sebelum memberikan terapi relaksasi otot progresif, yang pertama itu kita jelaskan tujuan, manfaat, prosedur, dan pengisian lembar persetujuan terapi pada klien. Lalu kita posisikan tubuh klien secara nyaman, yaitu berbaring dengan mata tertutup menggunakan bantal di bawah kepala dan lutut atau duduk di kursi dengan kepala ditopang. Kemudian menghindari posisi berdiri, lalu melepaskan aksesoris yang digunakan seperti kacamata, jam, dan sepatu. Kemudian longgarkan ikatan dasi, ikatan pinggang, atau hal lain yang sifatnya mengikat ketat. Nah, lalu menjelaskan prosedur yang akan dilakukan. Nah, seperti gambar yang tertera di sebelah, itu ditunjukkan untuk melatih otot tangan. Yang pertama itu, genggam tangan kiri sambil membuat satu kepalan, kemudian membuat kepalan semakin kuat, merasakan sensasi ketegangan yang terjadi, lalu pada saat kepalan tangan dilepaskan, kemudian klien dipandu untuk merasakan rileks selama 10 detik. Gerakan pada tangan kiri ini dilakukan 2 kali sehingga klien dapat membedakan perbedaan antara ketegangan otot dan keadaan rileks yang dialami. Nah, prosedur yang dilakukan juga serupa dengan tangan kanan. Nah, setelah itu lanjut ke gerakan kedua seperti gambar yang tertera di sebelah. Itu ditunjukkan untuk melatih otot tangan bagian belakang. Jadi, tekuk kedua tangan lengan ke belakang pada pergelangan tangan sehingga otot di tangan bagian belakang itu dan lengan bawah itu menegang dan jari-jari menghadap ke langit-langit. Nah, gerakan ketiga ini ditujukan untuk melatih otot bicep, yaitu otot besar pada bagian atas pangkal lengan. Nah, caranya itu yang pertama, genggam kedua tangan sehingga menjadi kepalan, lalu kemudian membawa kedua kepalan ke pundak sehingga otot bicep akan menjadi tegang seperti gambar yang ada di samping. Untuk gerakan keempat ditujukan untuk melatih otot bahu supaya mengendur. Caranya itu, yang pertama angkat kedua bahu setinggi-tingginya seakan-akan hingga menyentuh kedua telinga, lalu fokuskan ke atas dan leher. Ini ditujukan untuk melemaskan otot-otot wajah seperti otot dahi, mata, rahang, dan mulut. Ya, caranya itu yang pertama gerakan otot dahi dengan cara menggerutkan dahi dan alis sampai otot terasa dan kulitnya keriput. Yang kedua, tutup keras-keras mata sehingga dapat dirasakan di sekitar mata dan otot-otot yang mengendalikan gerakan mata, seperti gambar yang tertera di samping.
Untuk gerakan ketujuh, ini ditujukan untuk mengendurkan ketegangan yang dialami otot rahang. Dengan cara katupkan rahang diikuti dengan menggigit gigi sehingga terjadi ketegangan di sekitar otot rahang seperti gambar berikut ini. Nah, lanjut ke gerakan 8. Ini ditujukan untuk mengendurkan otot-otot sekitar mulut, bibir dimoncongkan sekuat-kuatnya sehingga akan dirasakan ketegangan di sekitar mulut seperti gambar berikut ini. Gerakan 9 ini ditujukan untuk merilekskan otot-otot leher bagian depan maupun bagian belakang. Dengan cara yang pertama, gerakan diawali dengan otot leher bagian belakang, baru kemudian otot leher bagian depan. Lalu letakkan kepala sehingga dapat beristirahat. Kemudian tekan kepala pada permukaan bantalan kursi sedemikian rupa sehingga dapat merasakan ketegangan di bagian belakang leher maupun punggung atas. Lanjut pada gerakan ke-10, ini ditujukan untuk melatih otot leher bagian depan. Nah, dengan cara yang pertama itu gerakan membawa kepala ke muka. Kemudian membenamkan dagu ke dada sehingga dapat merasakan ketegangan di daerah leher bagian muka, seperti gambar berikut ini. Nah, pada gerakan ke-11 ini ditujukan untuk melatih otot punggung. Caranya itu yang pertama, angkat tubuh dari sandaran kursi, kemudian punggung itu dilengkungkan, lalu busungkan dada, tahan kondisi tegang selama 10 detik, kemudian rileks. Saat rileks, letakkan tubuh kembali ke kursi sambil membiarkan otot menjadi lemas. Untuk gerakan ke-12, ini ditunjukkan untuk melemaskan otot dada dengan cara tarik napas panjang untuk mengisi paru-paru dengan udara sebanyak-banyaknya. Kemudian ditahan selama beberapa saat sambil merasakan ketegangan di bagian dada sampai turun ke perut, kemudian dilepas. Nah, saat ketegangan dilepas, lakukan napas normal dengan lega. Kemudian ulangi sekali lagi sehingga dapat dirasakan perbedaan antara kondisi tegang dan rileks seperti gambar samping. Kemudian lanjut ke gerakan ke-13. Ini ditujukan untuk melatih otot perut. Nah, caranya itu yang pertama, tarik dengan kuat perut ke dalam, kemudian ditahan sampai menjadi kencang dan keras selama 10 detik, lalu dilepaskan atau dibebaskan. Nah, teknik ini kita ulangi kembali seperti gerakan awal pada perut ini. Contohnya itu ada gambar di samping. Nah, untuk gerakan ke-14-15 ini adalah gerakan terakhir, ditujukan untuk melatih otot-otot kaki seperti paha dan betis. Caranya ini, yang pertama itu luruskan kedua telapak kaki sehingga otot paha terasa tegang. Kemudian lanjutkan dengan mengunci lutut sedemikian rupa sehingga ketegangan pindah ke otot betis. Nah, lalu tahan posisi tegang ini selama 10 detik, lalu dilepas. Nah, teknik ini dilakukan setiap gerakan masing-masing itu sebanyak 2 kali.